Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di doa malam Mandarin di awal tahun 2025. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih dan lebih lagi untuk kita belajar mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita.
让我们可以与你有美好的交托。这个时候，恳求你的圣灵降临在我们的身上，让我们每一个人来到你面前的时刻可以感谢你，并且我们将我们所有的重担放在你的面前，因为你曾经说过，凡劳苦担重担的人可以来到我的跟前，我就要使给你们安息。主，恳求你在我们当中，你掌管我们每个人的心，让我们可以从你话语当中，我们得着力量，得着帮助，得着依靠，让我们可以专心在仰望你的事上，跟你有美好的交通，让我们可以放下所有的一切，来到你的跟前，让圣灵在我们心里做感动的工作，让我们每一个人可以在你的面前，凡事谢恩，并且把我们所祈求的向你诉苦，你一定要师傅给我们每一个人，将这个时间放在你手中。恳求你掌管我们的心，让我们不看左右，不看失败，不看以前的成功，但是我们来到你的跟前，乃是跪在你的面前，我们向你祈求、祷告，奉主耶稣的名。Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus akan turun ke dalam hati kami ya Tuhan, menguasai hati kami, supaya kami hanya memohon kepadamu, senantiasa bersyukur dan memohon kepadamu saja Tuhan, karena Engkau adalah Maha Tahu. Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami semua, supaya kami sungguh-sungguh dapat hanya fokus pada Engkau saja Tuhan. Kami serahkan waktu ini, Roh Kudus sendiri bekerja, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan menjalankan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah hidup kita hanya untuk mengerti dan mengikut apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Biarlah hanya Tuhan saja yang bertambah dan kita semakin bertumbuh.
kebesaran Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan sampai hari ini. Terpuji namamu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang disanjung tinggi lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Biar semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah Mandarin Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Julian dan juga Pak David Liu Tuhan. Dalam tangan Tuhan kami menyerahkan pemimpin ibadah Mandarin ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan senantiasa kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, sehingga Tuhan mampukan hamba-Mu ini Tuhan. Kau semakin mengurapi setiap pemimpin kami Tuhan di ibadah Mandarin untuk dapat mengembalakan setiap jemaat Tuhan, terkhususnya di ibadah Mandarin ini Tuhan. Boleh senantiasa Tuhan membawa setiap jemaat semakin hari semakin mengenal akan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami berdoa buat setiap para pengurus yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami. Mari Tuhan berkati dengan kasih Kristus, di mana kami boleh bergandengan tangan melayani Tuhan di ibadah Mandarin ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Kami juga memberkati Tuhan setiap ibadah hari Minggu yang akan diadakan besok. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mari Tuhan, tidak terkecuali satupun Tuhan. Biarlah Tuhan Kau melawat kuasa Tuhan lewat puji-pujian yang dinaikkan, penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan, dan juga firman Tuhan yang kami dengar. Engkau melawat setiap kami semua, baik yang melayani maupun yang dilayani. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terpuji namamu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap kelompok sel yang ada di ibadah Mandarin, Ero Generation, Family Cell, semuanya diberkati Tuhan. Biar semakin hari kami dibawa untuk mengenal akan firman Tuhan, semakin dalam mengenal pribadi Tuhan di dalam setiap hidup kami. Mari Tuhan Kau bawa setiap anak-anak-Mu untuk biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman mulai dari kecil Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap pengurus-pengurusnya yang ada di dalamnya semua. Tuhan memberkati kami semua. Terpuji namamu Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat setiap doa malam yang diadakan setiap hari Jumat dan malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman, dan juga setiap para pendoa-Mu Tuhan yang datang malam ini. Kiranya diberkati Tuhan senantiasa. Terpuji namamu Bapa. Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat GPPS Sawahan. Kiranya Tuhan Kau memberkati tim gembala kami, Bapak Yonatan dan juga Ibu Lindawati Kodarsono. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan yang baik, kekuatan yang daripada Tuhan. Secara manusia tidak mungkin kami dapat melakukannya, tetapi semua karena pertolongan Tuhan dan karena kekuatan daripada Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan dapat membawa setiap jemaat-jemaat Tuhan boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, Kau mengurapi hamba-Mu. Biar apa yang akan disampaikan semuanya Tuhan boleh berasal dari isi hati Tuhan. Berkati setiap kami, lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kuasai ruangan ini Roh Kudus. Terpuji namamu Bapa. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya mau minta maaf, Jumat yang kemarin adalah ibadah doa malam yang pertama tahun ini. Saya tidak bisa hadir karena saya sedang ada di luar kota menemani mama saya yang ada di kota Semarang. Tapi puji Tuhan, dari kemarin hari Minggu
Beliau sudah ikut beribadah di tempat ini, bahkan hari ini beliau juga masih ada di tempat ini. Kita boleh sama-sama melayani Tuhan. Izinkan saya mewakili seluruh pimpinan dan pengurus ibadah Mandarin mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2025. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka di kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Seperti biasa, saya akan mengajak membaca silih berganti. Nanti saya akan membaca ayat yang ganjil. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu bersama-sama membaca ayat yang genap. Demikian kita bergantian membacanya sampai tiba di ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama, ya. Kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Bisa ketemu? Bisa bersihnya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak menunaikan agama. 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tujuh, 1, 2, 3. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Judul perikop dari bacaan kita ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Sekali lagi, saya tidak akan masuk ke ranah yang penuh perdebatan yaitu akhir zaman. Saya hanya akan bicara tanda-tanda yang tertulis dalam Alkitab ini akan banyak kita jumpai hari-hari ini. Kita semua pasti punya harapan tahun 2025 akan jadi tahun yang luar biasa, tahun yang indah, tahun penuh perdamaian, ekonomi pulih, dunia dalam keadaan aman. Semua harapan-harapan itu akan terjadi. Memasuki tahun 2025, baru masuk minggu yang kedua, kita sudah bisa lihat begitu banyak dunia bergejolak. Ya, saya baru beberapa waktu yang lalu menyampaikan mengenai 2025. Tapi masuk tahun 2025 baru awal tahun, ternyata Indonesia sendiri mengalami gejolak yang luar biasa. Yang pertama mengenai PPN, yang semua mengatakan ini kabar gembira. Nggak jadi naik 12%, tetap 11%, yang kena 12 hanya barang-barang mewah, ya. Itu yang ditetapkan oleh presiden kita. Baru berapa hari kemudian Indonesia ternyata masuk dalam aliansi blok dunia. Negara kita dari dulu terkenal dengan inisiator negara non-blok, tidak ke barat, tidak ke timur. Tetapi masuk tahun 2025, ternyata bangsa Indonesia masuk ke dalam sebuah blok. Dalam bahasa Mandarinnya, Qingzhuan, Itai, Ilu.
Ya, jadi BRICS, gabungan inisiator 5 negara, Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Mereka ingin membuat aliansi negara blok selatan yang dulunya barat dan timur, di mana mereka perang dingin bahkan sampai perang nuklir. Tapi sekarang muncul blok baru, yaitu BRICS, negara-negara yang satu ikatan, yaitu negara selatan yang ingin menghidupkan kembali lagi jalur sutra zaman dulu. Begitu Indonesia masuk di dalam BRICS, ternyata muncul langsung ancaman dari presiden yang akan terpilih dan akan dilantik di Amerika tanggal 20 nanti, bahwa ketika negara-negara yang dulunya non-blok sekarang masuk dalam blok ini, akan ditetapkan tarif biaya masuk 100%. Otomatis ini akan berpengaruh banyak dengan semua barang-barang dari Indonesia yang selama ini diekspor terutama ke negara Amerika. Belum selesai kabar itu, tiba-tiba Perdana Menteri Kanada dipaksa mengundurkan diri karena diakui oleh presiden yang akan dilantik nanti tanggal 20 bahwa salah satunya Kanada, Greenland, dan Alaska itu adalah akan menjadi negara bagian atau negara perserikatan dari Amerika Serikat. Ini tahun 2025. Semua berharap semua baik-baik saja, akan penuh dengan damai. Ternyata ini yang menjadi fakta yang kita harus hadapi. Ya, perekonomian akan menjadi semakin sulit. Seperti saya berkali-kali bicara, ya, Jingyen, Cao Jie tenang, cari uang akan semakin sulit. Hua Qie Den Huai, uang akan semakin mudah, akan semakin cepat. Ini akan terjadi tahun ini. Tapi ternyata tantangannya bukan hanya bicara mengenai politik, mengenai ekonomi. Yang terbaru yang membuat saya kaget, saya menonton sebuah video yang dibuat sendiri secara live atau langsung oleh seorang pastor dari agama Katolik. Ketika itu dia merekam dengan handphone, yang satunya lagi atau dengan kamera, sedangkan dia sendiri sedang berbicara dengan handphone. Dan ternyata hari ini handphone bisa balas omongan kita dan menjawab pertanyaan kita. Ya, dia di depan kamera, dia bicara sama handphone, memakai aplikasi yang namanya ChatGPT. Tahu ChatGPT? Artificial Intelligence. Sekarang ini anak-anak kalau ngerjain sekolah di kampus itu tidak perlu ngepek jawaban temennya di sebelah. Ya, hari ini anak-anak hanya perlu mengaktifkan satu aplikasi yang namanya ChatGPT, berbicara sama dia, "Hello, adakah kamu bisa membantu saya menjawab pertanyaan ini?" Dan kemudian pertanyaan itu dijawab dengan lengkap oleh aplikasi tadi. Bukan hanya itu, hari ini sekretaris pribadi di perusahaan-perusahaan tidak laku, Bapak Ibu. Kenapa? Meskipun meetingnya 3 jam, dia hanya perlu mengaktifkan satu aplikasi, ditaruh di meja, sepanjang 3 jam rapat, semua notulen rapat itu sudah dirangkum, kemudian masuk ke dalam email sebagai PDF, ya, file PDF yang bisa dibagikan secara langsung, bisa di-print, bisa diarsipkan. Ya, ini era yang baru. Banyak orang bicara nanti akhir zaman orang akan dimasukkan chip. Saya bicara ini lebih gawat daripada chip, Bapak Ibu. Yang menarik saya adalah pastor ini ketika berbicara di depan kamera, dia bertanya sama ChatGPT. "Hello, how are you?" Dia tanya, "Bagaimana kabarmu?" Handphone itu bisa jawab, "Saya baik-baik saja." Pastor beserta dengan namanya disebut langsung oleh aplikasi tadi. Padahal dia tidak memperkenalkan diri sebagai namanya siapa, jabatannya apa. Handphone itu bisa tahu, Bapak Ibu, bisa jawab namanya pastor siapa. Dia membuat pastor ini kaget, dan kemudian pastor itu memberikan sebuah pertanyaan yang dia ingin tahu pandangan dunia hari-hari ini mengenai kekristenan itu seperti apa. Dia bertanya, apabila engkau menjadi seorang yang sangat kejam dan mempunyai hati yang jahat, apa yang engkau akan lakukan
untuk membuat anak-anak Tuhan menjauh dari hadapan Tuhan? Itu dia tanyakan. Dan aplikasi itu bisa menjawab, kalaupun memang aku adalah seorang yang mempunyai hati yang jahat, padahal aku tidak. Itu handphone yang jawab Bapak Ibu, bukan orang loh, tapi bisa ngomong dengan jelas. Yang akan aku lakukan untuk membuat anak-anak Tuhan menjauh daripada Tuhan, ada 6 titik, ada 6 pesan yang dia sampaikan kepada pastor tersebut. Izinkan saya membacakannya lebih dahulu. Yang pertama, aku akan sangat mudah mempengaruhi hati anak-anak Tuhan ketika aku menabur kekhawatiran, membuat mereka menjadi ragu akan janji Tuhan. Apakah janji Tuhan itu dapat dipercaya atau tidak? Caranya paling gampang, kasih mereka sebuah masa yang sulit. Mereka akan bingung cari apakah janji Tuhan itu masih berlaku atau tidak. Karena menurut sebagian orang, apa yang tertulis dalam firman Tuhan di Alkitab itu sudah out of date, tidak lagi dapat mengikuti perkembangan zaman, tidak dapat dipercaya lagi. Jadi yang pertama, aku akan menaburkan benih keraguan sehingga membuat mereka menjadi orang-orang yang serba khawatir, membuat mereka meragukan keberadaan Tuhan. Terutama mereka akan berpikir apakah kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan itu nyata ada dan masih ada sampai sekarang. Dan akhirnya orang itu akan mempertanyakan iman mereka. Hebat ya, komputer bisa jawab itu. Kalau dia jadi orang jahatnya, yang pertama dia lakukan, dia akan menebar benih keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Yang kedua, yang membuat pastor ini semakin kebingungan lagi, aplikasi ini bisa menjawab, aku akan membuat orang fokus kepada hal keduniawian. Itu akan sangat mudah menarik anak Tuhan jauh daripada Tuhan. Mereka akan fokus untuk mencari kekayaan, fokus mencari status, fokus untuk mencari hiburan bagi dirinya sendiri. Mereka akan lupa dengan kebutuhan jasmani mereka, rohani mereka, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mereka akhirnya akan lupa bahwa mereka memiliki hubungan dengan Tuhan. Ini aplikasi di handphone bisa jawab begini Bapak Ibu. Ini cara yang paling mudah mereka lakukan. Itu yang dikatakan oleh Jabit. Yang ketiga, mereka akan diberi kesempatan untuk mempromosikan kemampuan diri sendiri mereka. Jadi mereka akan membanggakan diri sendiri. Mereka akan pamer, mereka punya kemampuan apa, mereka punya talenta apa kalau di gereja, mereka punya keistimewaan apa yang bisa dijual sama orang. Itu yang akan jadi identitas mereka lagi. Dan mereka akan lupa bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka seolah-olah tidak memerlukan Tuhan lagi, karena bagi mereka, diri mereka yang paling penting. Tuhan itu nomor 2 di belakang. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau hari ini banyak anak-anak Tuhan kalau mau datang ke gereja itu merupakan prioritas hidup yang kesekian. Ya, kalau tidak percaya saya tanya baik-baik, tolong dijawab dengan jujur. Ya, Bapak Ibu kalau datang ke gereja, kalau terlambat masalah enggak? Coba pertanyaan yang sederhana ini dijawab dengan jujur. Kalau misalnya Bapak Ibu datang ke gereja telat 5 menit saja, menurut Bapak Ibu ini menjadi suatu perkara yang penting, yang bikin malu, yang merugikan diri kita atau tidak? Banyak loh ternyata anak Tuhan bapak telat setengah jam. Yang penting firman Tuhan durung dimulai, yang pasti persembahan sudah kantongnya lewat. Jadi saya tinggal duduk sampai nanti akhir ibadah. Siapa tahu nasib awak lagi muncul, pulang ibadah terima biskuit. Atau mungkin bahkan hadiah Natal. Tidak masalah, no problem, tenang-tenang saja. Orang gereja kalau lihat jemaat datang, walaupun telat, hatinya tetap masih sukacita. Kenapa? Karena pikir mereka satu jiwa
dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Apakah demikian? Kita pikir loh Bapak Ibu, bandingkan kalau kita datang airport terlambat 5 menit. Pikir ini baik-baik, kira-kira seperti apa hatimu? Kamu akan tenang, santai-santai, atau kamu akan berpikir, belai cilaka ini, ya kan? Nanti tiketnya hangus, nggak jadi berangkat. Aku harus bayar 2 kali lipat. Betul demikian. Ini fakta atau enggak? Ini fakta yang semua orang hadapi Bapak Ibu hari ini. Ngetes paling gampang kalau kita mementingkan diri kita lebih utama daripada hubungan dengan Tuhan. Caranya adalah seperti ini. Ketika kamu datang terlambat beribadah, apakah hatimu berdebar-debar? Aku sudah datang terlambat Tuhan, aku minta ampun. Lebih daripada engkau hangus tiket, engkau lebih takut datang terlambat kepada Tuhan daripada kehangusan tiket. Hari ini banyak anak Tuhan gak sadar perkara yang paling sederhana ini. Orang akan berpikir, enggak apa-apa, yang penting kan masih beribadah. Datang terlambat Bapak no, nanti kan masih ada ibadah kedua. Ikut lagi sampai ibadah kelima. Akhirnya begitu pulang, capek badannya, firmannya bablas angin. Tidak ada satu yang masih kesimpan dalam hati. Yang diikuti adalah tadi nyanyiannya luar biasa, hadirat Tuhan luar biasa, terutama yang khotbah lucunya. Khotbah apa? Mbuh lali. Bahaya Bapak Ibu ini. Ya, mereka akan berfokus kepada diri sendiri. Yang keempat, aku akan membuat mereka menormalkan atau membuat lumrah yang namanya dosa. Berapa banyak hari ini orang-orang yang berpikiran di luar sana banyak, saya tidak bilang di sini ya, di luar sana banyak, di sini tidak ada. Orang berpikir begini loh, yang penting kan tidak ada yang kelihatan, tidak apa-apa wis, ya tidak apa-apa, yang penting tidak kelihatan. Atau kalau hari ini yang paling ditakuti orang-orang adalah operasi tangkap tangan. Kalau sudah tangkap tangan, nggak bisa kutik, bukti sudah ada, ketangkap basah. Nggak apa-apa, dosa titik, nggak apa-apa, nggak ada orang yang tahu. Besok minggu datang ke gereja pakai putih-putih, wes, nggak ada yang tahu, wes, santai. Bapak Ibu tahu, yang membuat hubungan kita terputus oleh Allah itu adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Tahukah Bapak Ibu, momen yang barusan kita lewatkan yaitu Natal adalah momen di mana Tuhan mengasihi manusia seutuhnya sehingga Dia harus mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya menjadi korban persembahan yang tidak bercela, menghapus semua dosa umat manusia yang memilih untuk jatuh dalam dosa. Memang tertulis dalam ayat Alkitab, upah dosa adalah maut, maut adalah mati. Banyak orang berkata, nyatanya mana Pak? Nyatanya Adam umurnya 900 tahun, tidak mati langsung. Begitu dia makan buah itu, tidak mati dia. Yang dimaksud mati adalah terputusnya hubungan kita dengan Tuhan Allah. Yang dulunya kita hidup dalam kasih karunia, dalam penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penyediaan Tuhan. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, segala sesuatu yang namanya kasih karunia itu menjadi hilang dalam hidup manusia. Manusia itu diciptakan tidak bisa mati, sama seperti Tuhan Allah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kematian mulai berkuasa atas tubuhnya, sehingga sejak saat itu tidak ada manusia yang tidak mengalami kematian. Walaupun Alkitab mencatat ada 2 orang yang tidak mengalaminya, ya, tapi kembali lagi sejak saat itu kematian berkuasa atas tubuh jasmani, bahkan nyawa dari manusia. Tapi karena kasih karunia Tuhan,
ketika Tuhan membayar lunas semuanya di atas kayu salib, tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi yang namanya kutuk. Yang ada adalah hidup kita, yang ada adalah kasih karunia. Jika kita hidup meletakkan iman kita, percaya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka ketika maut datang menjemput, ada tangan Tuhan yang akan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Kita tidak lagi masuk dalam penghukuman, tapi kita akan masuk dalam hidup yang kekal. Banyak hari ini orang-orang mulai dicekoi mengenai pelintiran mengenai dosa. Kalau dulu setan melalui ular menipu manusia mengenai satu macam buah, hari ini setan ingin memakai seluruh teknologi yang ada supaya anak-anak Tuhan jauh dari hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi semakin fokus kepada teknologi. Ya, seperti biasa saya tanyakan, pagi hari ketika kamu tidur, yang kau pegang pertama apakah handphone, atau engkau membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan lebih dahulu? Yang bisa punya jawaban setiap kita yang melakukan sehari-hari. Kalau sampai yang kita pegang pertama bukan mencari Tuhan, hidupmu dalam bahaya. Karena kalau kita tidak sembunyi di bawah kekuatan firman Tuhan, kekuatan apa yang akan kau pakai untuk menghadapi tantangan hidupmu sepanjang hari? Godaan demi godaan yang seolah-olah seperti firman Tuhan, seolah-olah seperti kebenaran, itu akan terus mudah menggoyahkan imanmu, sehingga akhirnya engkau akan telan mentah-mentah dan kau akan melakukan semuanya di luar kehendak Tuhan, karena dalam hidupmu tidak ada Tuhan. Komputer bisa ngomong seperti itu. Aku akan membuat mereka merasa dosa itu adalah hal yang biasa. Aku akan menormalisasi dosa. Kemudian aku akan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ya, seolah-olah jangan khawatir, segala sesuatu belum akan berakhir. Itu belum akhir dari kesudahannya. Itu janji firman Tuhan di Alkitabmu sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Waspadalah, berjaga-jagalah. Semua tanda-tanda ini itu membuktikan bahwa engkau hidup di zaman akhir atau akhir zaman. Engkau tidak waspada, engkau akan gampang jatuh. Karena hari ini waktu yang kau pakai di luar hubunganmu dengan Tuhan jauh lebih banyak daripada waktu hubunganmu dengan Tuhan. Betul bukan? Ingat gak dengan pendiri gereja kita? Ya, yang kesaksiannya luar biasa, sehari doa berapa jam? 6 jam. Adakah hari ini di antara kita masih ada yang doa 6 jam? Waktuku berharga, Pak. 1 jam, kalau jadi dokter ini konseling, 1 jam saya dibayar 500.000. 6 jam lah 3 juta. Mendingan saya kerja cari uang daripada doa. Banyak orang yang juga berpikir begitu. Saya ini dibayar ratusan juta jadi direktur perusahaan besar. 1 hari suruh 6 jam doa, lah ditokno sama bosku. Pilih gaji 300 juta atau pilih doa 6 jam? Hari ini tawaran-tawaran seperti ini loh Bapak Ibu yang ada di luar sana. Mereka mencoba membalikkan sebuah kebenaran dalam firman Tuhan, bahwa apa yang kau tabur di dalam Tuhan, pelayananmu selama hidup melayani Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tidak lupakah kita bisa memiliki harta sebanyak-banyaknya, kedudukan yang paling tinggi, tapi kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita pulang tidak bawa apa-apa. Bahkan belum tentu kita akan pulang ke pintu gerbang surga. Ini coba diputar-balikkan. Semakin banyak Alkitab diterjemahkan akan membuat sebagian orang semakin bingung. Padahal sebetulnya dengan terjemahan itu membuat ayat Alkitab itu semakin mudah dimengerti. Tapi tidak demikian hari-hari ini.
Semakin banyak orang di luar sana di channel-channel media sosial yang mencoba memutarbalikkan iman anak-anak Tuhan dengan mengatakan Alkitab adalah sebuah kitab yang paling tidak konsisten di dunia. Apa yang ditulis di awal, di akhir berbeda semuanya. Saya katakan Bapak Ibu, firman Tuhan itu, Alkitab kita itu adalah kitab yang paling luar biasa di dunia. Karena apa yang tertulis di awal sampai akhir digenapi. Bereshit bara Elohim, pada mulanya adalah Allah, ditutup dengan akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu konsistensi daripada Alkitab kita. Apa yang dia firmankan dari awal sampai pada akhir, semuanya pasti digenapi. Amin. Tinggal hatimu di mana. Apakah hatimu melekat pada cara pikirmu? Apakah engkau melekat pada apa kata dunia hari ini? Atau engkau melekatkan imanmu kepada janji firman Tuhan? Orang yang hidupnya selalu melekat pada janji firman Tuhan tidak akan pernah merasa kekurangan hal yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Saya mendengar kesaksian dari seorang pendeta suami istri yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh puluhan tahun. Di masa tuanya mereka baru dikaruniai seorang anak perempuan. Dan apa yang terjadi ketika mereka berusia 60 tahun lebih? Mereka menyaksikan anak perempuan mereka satu-satunya usia 15 tahun diperkosa 7 anak laki-laki. Padahal mereka mendidik sebagai pengajar firman Tuhan. Bahkan mereka tidak pernah melihat anaknya berciuman dengan seorang laki-laki. Tetapi fakta yang mengejutkan, anak perempuan satu-satunya usia 15 tahun diperkosa 7 orang laki-laki. Pada saat itulah setiap hari di kuping kanan dan kuping kiri ada medan pertempuran. Yang satu mengatakan, aku selalu merancangkan hal yang baik dalam hidup, tidak pernah rancangan kecelakaan. Tapi yang satunya berkata apa? Lah buktinya apa? Yang kamu lihat kurang baik, kurang tidak baik apa? Masihkah kamu mau percaya pada Tuhan? 2 tahun pendeta ini, suami istri bergumul terus. Mereka sampai minta tidak dijadwal untuk khotbah. Pada akhirnya ada seorang pendeta muda yang mungkin baru praktek. Dia berkata Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Disitulah iman mereka mulai muncul. Aku tahu sesuatu yang tidak baik datang dalam hidupku Tuhan. Tapi aku tahu Engkau sanggup merubah yang tidak baik menjadi indah. Aku tahu kesulitanku yang harus aku alami hari-hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Hari ini banyak anak Tuhan mulai melihat kenyataan realita itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang hakiki dalam hidup kita. Bukan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Janji itu, ya dan amin, pasti akan digenapi dalam hidup kita. Kalau kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir yang paling membuat saya kaget dan pastor ini kaget, ChatGPT itu mengatakan begini mengenai anak-anak Tuhan yang sibuk melayani Tuhan di gereja. Aku akan menciptakan perpecahan sehingga di dalam rumah Tuhan akan terjadi konflik, akan banyak kemunafikan dan penghakiman di lingkungan rumah Tuhan, sehingga akan banyak jemaat Tuhan yang merasa kecewa dan terputus dari gereja. Sebuah aplikasi di handphone bisa membuat pernyataan seperti ini. Dan kalau kita pikir-pikir, ini benar sudah ada di dalam gereja atau belum, Bapak? Saya tidak akan membuat kata-kata penghakiman. Biarlah setiap kita selesai nanti pulang merenungkan firman Tuhan.
Apakah di dalam tempat kita terjadi yang demikian? Ayat yang kelima, tadi dikatakan banyak anak Tuhan yang datang kepada Tuhan menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka, ya. Dan bahkan ayat yang ke-7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Bapak Ibu tahu yang Tuhan ingin pulihkan ketika Dia mengutus anak yang tunggal mati bagi kita, itu adalah untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang dulunya kita ini adalah seteru Allah, lawannya Allah. Ketika Tuhan hadir dalam dunia, Yohanes 1 berkata, orang-orang yang menerima Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Yang Tuhan ingin pulihkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang dulunya kita putus hubungan karena ada dosa di tengah-tengah, Tuhan ingin kita terus terhubung dengan Tuhan. Tanpa koneksi dengan Tuhan, kita tidak punya power apa-apa. Selalu diingatkan, secanggih-canggih handphonemu, hebatnya kayak apa, tapi kalau tidak ada dayanya atau baterainya, apakah bisa digunakan? Tidak bisa. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita terhubung terus dengan sumber hidup kita, dengan sumber kebenaran, bukankah hidupmu akan menjadi kuat karena terus diisi daya oleh Yang Maha Kuasa? Apa yang tidak mungkin menurut pikiran kita, bukankah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Apa yang hari ini menurut pikiran kita, aduh ini tidak akan mungkin bisa, aku tidak akan mampu melewatinya, bukankah kalau engkau berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun engkau melewati bahkan lembah kekelaman sekalipun yang berisi bayang-bayang kematian. You will walk through. Engkau akan melewatinya. Engkau tidak akan tertelan di dalamnya. Percayalah kepada kekuatan firman Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pernah meragukannya. Firman Tuhan ditulis untuk menjadi berkat bagi hidup setiap kita yang melihat dan mendengarnya, tetapi akan menjadi berkat luar biasa kalau kita melakukan. Amin. Berusahalah Bapak Ibu, di tahun yang baru ini buatlah komitmen pribadi sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau seperti yang tadi dibicarakan oleh ChatGPT. Aku mau hidupku dipakai jadi alatnya Tuhan. Mampukan aku Tuhan, mampukan aku. Biarlah setiap hari hidupku menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui hidupku berita firman Tuhan terdengar di mana-mana. Apa yang keluar dari mulutku, biarlah itu semua adalah berkat firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada di sekelilingku ketika berjumpa dengan aku, mereka boleh merasakan suasana surga. Mereka boleh merasakan luar biasa indahnya kasih Yesus. Kalau ini yang terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, teknologi sehebat apapun, keadaan sesukar apapun, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Amin. Selalu akan ada pertolongan Tuhan, selalu akan ada pembelaan Tuhan, selalu akan ada perlindungan Tuhan. Itu kita akan nikmati dalam hidup kita sehari-hari. Saya undang pemain musik dari maju ke depan, dan juga pemimpin pujian bisa membantu saya. Sesungguhnya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, tapi harus berani melakukannya dalam hidup saya. Kita nyanyikan sebuah lagu, judulnya adalah Terhubung. Resapi kata-kata.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Renungkan lagu ini baik-baik, saudara-saudara. Kasih Tuhan yang melayakkan hidup kita untuk selalu diberi kemampuan melakukan bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak akan dapat terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Dia akan terus menggenggam tanganmu. Biar setiap kita ingin terus mengenal pribadi Tuhan, semakin hari semakin dalam mengenalnya, menemukan kasih-Nya dalam hidup kita. Tapi untuk mendapat semuanya itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar dan landasan hidup kita. Apapun boleh terjadi di dunia ini, apapun boleh kita harus hadapi, tantangan apa harus kita lalui hari ini. Tapi percayalah, ketika engkau bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, engkau akan mengizinkan firman itu bekerja, menyelesaikan semua masalah hidup. Bangsa besar pilihan Tuhan, ketika mereka terpepet, satu tangan manusia pun tidak sanggup menolong mereka. Segala jalan menuju kepada kematian. Tapi Tuhan berkata, hari ini aku yang akan berperang ganti kamu. Kamu akan duduk dengan tenang. Nantikan pertolonganku. Apa yang mustahil buat segala pikiran manusia, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Biarlah setiap kita ketika nanti di rumah merenungkan firman Tuhan ini, menyanyikan lagu ini, boleh menyandarkan hidup kita sepenuhnya pada kuasa firman Tuhan. Jangan ragukan kebenaran firman Tuhan, karena di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran lain. Dan firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang sanggup menolong hidup kita. Saya undang jemaat dalam bagi berdiri.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Semua beri sorak-sorai buat Tuhan. Kami mengucap syukur di malam yang indah ini. Kami sudah mendengar suara Tuhan. Kami boleh belajar apapun boleh terjadi goncang-gancing dunia ini. Tapi anak-anak Tuhan akan selalu berlindung di bawah kepak sayap Tuhan. Dunia boleh berkata suatu hal yang sulit akan terjadi. Tapi anak-anak Tuhan yang selalu berharap pada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Karena ada tangan Tuhan yang penuh kasih, sanggup memelihara hidup kami. Kami hidup bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami sadar kami hidup sepenuhnya karena kasih kemurahan Tuhan. Jadikan setiap anak-anak-Mu di ibadah Mandarin sebagai anak-anak yang selalu menaruh harap dan percayanya hanya kepada Tuhan, sehingga iman kami akan semakin kuat di dalam Tuhan, dan tidak ada perkara dunia apapun yang sanggup mengguncang iman di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami, tibakan di tempat tujuan kami, tibakan di rumah kami, semua dalam keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Pertemukan kami kembali besok hari Minggu di ibadah Mandarin, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan biarlah kami sekali lagi boleh memuji, menyembah Tuhan dan menikmati firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah doa malam ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Saya undang Pak Hans bisa tutup dalam doa berkat. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang membawa kita terus di dalam kekudusan dan kebenaran mulai malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.